Troubleshooters, sadar nggak? Sudah 3 tahun berlalu sejak terakhir kali DJI memperkenalkan Mavic 2 Pro yang menjadi professional grade compact drone dengan sensor CMOS 1 inch dan juga menyertakan teknologi HNCS atau Hasselblad Natural Color Solution untuk pertama kalinya. Kalau teman-teman inget sih ya, saya pernah mereviewnya di tahun 2019. Apa masih ada yang belum nonton? Ya nggak apa-apa. Yang penting nonton dulu sampai habis video ini, baru nanti lanjut nonton video-video lainnya di channel ini. Dan jangan lupa subscribe juga biar nggak kejadian lagi ketinggalan info menarik seputar sinematografi dan videografi dari kami. Nah, di akhir tahun 2021 kemarin, DJI kembali memperkenalkan sebuah drone yang bikin heboh dunia persinematografian. Gimana enggak? Drone di meja saya ini adalah drone kelas prosumer pertama yang dibekali dengan fitur dual camera system. Nggak tanggung-tanggung. Salah satu dari 2 kamera ini yaitu kamera mainnya yang paling bawah adalah kamera besutan Hasselblad dengan sensor 4 20 megapiksel. Tunggu Mas Gun. Itu drone sensornya 4 berarti kayak nerbangin kamera mirrorless. Dan terus gambarnya bagus banget dong. Nanti kita bahas ya Mas Da. Kamera kedua dari drone ini bersensor CMOS 12 megapiksel setengah inch yang ditempatkan di atas persis kamera utamanya dengan lensa telefoto berkemampuan 28 kali hybrid zoom. Dulu kalau butuh pengambilan gambar aerial pakai kamera bersensor besar seperti mirrorless, setidaknya kita harus pakai drone besar juga seperti DJI Spreadwing S800. Bayang nggak repotnya? Dari setup drone, rigging kameranya, balancing, dan belum lagi karena ukurannya tergolong besar, jadi terbangnya juga perlu perhatian ekstra. Cuma ya namanya teknologi kan selalu berkembang ya. Sekarang dengan adanya DJI Mavic 3 udah nggak perlu lagi repot-repot kayak gitu. Dengan bobot aircraft yang 7 gram lebih ringan dibandingkan Mavic 2 Pro, sekarang kita bisa nerbangin kamera bersensor 4 di Mavic 3 yang ukurannya 11-12 sama Mavic 2 Pro. Inilah yang jadi andalan di Mavic 3, sensor 4-nya dengan field of view setara lensa wide angle 24 mm. Aperture pada lensa Mavic 3 ini juga bisa diatur dari f/28 sampai dengan f/11. Kenapa soal sensor ini menarik banget buat diulas? Mungkin teman-teman juga sudah tahu paling nggak ada 2 keuntungan dari ukuran sensor yang semakin besar. Pertama, soal dynamic range atau rentang dinamisnya. Sensor dari Mavic 3 ini yaitu 4 sensornya bisa menghasilkan 12,8 stops of dynamic range di mode perekaman D-Log. Dengan demikian kita bisa lebih banyak mengcapture detail pada bagian shadow dan highlight sekaligus. Dan kedua, low light performance kamera drone ini juga jadi lebih baik karena dengan ukuran sensor yang lebih besar maka photo size yang membentuknya juga semakin besar. Artinya semakin sensitif pula kemampuan sensor dalam menangkap cahaya. Kualitas gambar yang semakin cakep di Mavic 3 ini bukan cuma karena ukuran sensornya yang lebih besar doang loh, tapi karena sensor dan juga lensanya itu bikinan Hasselblad yang mana sudah menjadi jaminan untuk naturalitas warnanya yang tercapture meski dalam kondisi pencahayaan yang kompleks karena adanya teknologi HNCS atau Hasselblad Natural Color Solution. Seperti yang sudah kami singgung di awal video, DJI Mavic 3 ini dilengkapi dengan dual camera system. Udah kayak handphone zaman now nggak tuh? Kalau tadi main kameranya sudah secanggih itu, lalu kamera keduanya buat apa ya? Kamera kedua pada Mavic 3 ini memiliki sensor berukuran setengah inch CMOS f4,4 yang diperuntukkan sebagai telefoto dengan kemampuan 28 kali hybrid zoom. Kenapa namanya hybrid zoom? Karena kita bisa digital zoom sampai dengan 4 kali menggunakan kamera utamanya. Dan jika ingin zoom lagi, otomatis akan beralih ke kamera keduanya untuk melanjutkan hingga mencapai 28 kali zoom digital yang setara dengan lensa 162 mm. Fitur ini bisa diaktifkan dengan mode Explore. Tapi fitur 28 kali hybrid zoom ini menurut kami sih lebih diperuntukkan untuk eksplorasi saja. Untuk tahu di titik yang jauh dari posisi drone yang sedang kita terbangkan apakah layak untuk diambil gambarnya, tanpa harus terbang mendekat. Karena bakal mengkonsumsi baterai.
Kalau memang terlihat bagus saat kita lihat dengan mode explore, ya tinggal kita terbang mendekat saja dan ambil footage-nya dengan kamera utamanya. Jadi baterai lebih efisien pemakaiannya karena nggak perlu bolak-balik nerbangin drone hanya untuk survei nyari angle. Hasil gambar yang dihasilkan dengan secondary kameranya menurut kami sih memang tidak untuk kebutuhan output profesional ya. Ya sensornya aja cuma setengah inch dan aperture-nya juga cuma f4,4. Kalau di zoom lebih dari 14 kali dan apalagi kondisi pencahayaannya nggak bener-bener bagus, noise-nya bakal acak adut. Tapi secondary kameranya ini sih bakal berguna banget untuk kebutuhan pengambilan gambar yang bisa menomorduakan kualitas gambar, karena secondary kameranya ini juga hanya mempunyai resolusi output maksimum di 4K 30 fps saja. Misalnya untuk kebutuhan pengambilan gambar dengan drone yang harus merekam dari jarak jauh supaya tidak mengganggu subjek. Coba kita mundur ke 7 tahun yang lalu. Teman-teman masih ingat nggak DJI mengeluarkan Phantom Vision 2, yaitu generasi pertama drone-nya DJI yang sudah ada built-in kameranya. Waktu itu kameranya masih beresolusi 1080p. Setiap ambil bird eye view shot atau aerial footage yang banyak detail kecil-kecil seperti bagian atap bangunan atau tiang jembatan yang lurus-lurus kecil-kecil itu, seringkali berasa banget ada aliasing atau moirnya. Jadi kalau ditonton di layar besar, apalagi di layar bioskop, nggak enak banget detailnya. Dan dulu kalau mau main heavy color grading juga susah, karena waktu itu bitrate videonya terlalu kecil dan tipe kompresi videonya juga belum se-advance sekarang. Untuk bisa menghasilkan detail gambar yang oke, nggak bisa hanya mengandalkan megapixels yang besar dari sebuah kamera saja. Walau megapixelsnya besar, tapi kalau sensornya kecil, detail gambar yang dihasilkan tidak akan bagus. Untungnya sensor utama Mavic 3 ini sudah 4/3, sehingga mampu menghasilkan footage beresolusi tinggi hingga 5.1K, bahkan up to 50 fps dengan kualitas gambar yang minim dari moir atau aliasing. Jadi kalau mau untuk ditampilkan di sinema atau di layar bioskop, aman banget. Resolusi 4K sudah umum banget ada di kamera mirrorless dan juga drone. Sudah lazim banget juga publishing konten di resolusi 4K. Dengan resolusi 5.1K, kita jadi bisa reframing di pos, jadi nggak perlu 2 kali ambil gambar untuk 2 atau lebih shot size yang berbeda. Apalagi mengingat pengambilan gambar dengan drone itu harus hemat-hemat baterai. Extra resolution juga ngasih benefit seperti untuk kebutuhan selective color yang lebih presisi untuk color grading. Di resolusi 4K-nya, Mavic 3 ini bisa merekam sampai dengan 120 fps. Buat apa sih gunanya high frame rate di drone? Kepake banget sih kalau kamu mau pakai buat capture scene seperti extreme sport. DJI Mavic 3 yang saya review ini bisa merekam dengan tipe kompresi H264 atau H265 dengan bitrate maksimum sampai dengan 200 Mbps dengan pilihan file container MP4 atau MOV. Untuk hasil yang terbaik pakai H265 karena itu kodek yang sangat advance dan support resolusi sampai dengan 8K dengan bitrate yang relatif rendah. Kekurangannya, karena terlalu advance, H265 ini memang agak sedikit lebih berat diedit daripada H264. Kalau mau enteng dieditnya, biasanya sih tinggal di transcode ke intermediate codec seperti ProRes kalau mau ngedit di macOS. Tapi kalau kamu nggak mau repot-repot nge-transcode, pengen yang bisa langsung diedit dengan lebih enteng, dan kamu tentunya punya dana lebih, beli saja yang Mavic 3 Cine version, yang harganya 2 kali lebih mahal daripada Mavic 3 yang sedang saya review ini. Mavic 3 Cine bisa merekam dalam format Apple ProRes 422 HQ dengan bitrate yang sangat tinggi, maksimum di 3772 Mbps di resolusi 4K 120 fps. Gile. Nah, untuk mengakomodir data rate yang sangat tinggi itu sudah ada built-in SSD-nya dengan kapasitas 1 TB. Keuntungan merekam dalam format ProRes nggak cuma jadi lebih enteng untuk diedit, tapi juga jadi sangat minim kompresi. Mau buat iklan atau mau buat tayang di bioskop, hajar bleh. Untuk resolusi fotonya, DJI Mavic 3 ini bisa mengcapture foto dengan resolusi 20 MP untuk main Hasselblad kameranya dan 12 MP untuk tele kameranya.
Oke, tadi sudah ngomongin bagaimana wow-nya kualitas gambar yang dihasilkan DJI Mavic 3 ini. Lalu bagaimana dengan fitur-fitur lainnya yang bisa menjamin kita untuk menerbangkan drone ini dengan lebih nyaman dan aman? Dimulai dengan baterainya. Nggak enak banget kalau lagi asik-asik ambil footage, drone kita bawel minta pulang alias RTH karena baterainya udah mau habis. Tenang, Mavic 3 ini kayaknya mulai pengertian deh. DJI membekali Mavic 3 dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang memungkinkan kita untuk mendapatkan flight time sampai dengan 46 menit. Jauh lebih lama dari Mavic 2 yang kapasitas baterainya itu masih 3850 mAh dengan flight time-nya maksimum di 31 menit. Ditambah dengan fungsionalitas Smart RTH baru yang ada di Mavic 3 ini, kita jadi tidak terlalu deg-degan lagi kalau kehabisan baterai saat return to home karena fitur Smart RTH ini akan secara otomatis merencanakan rute optimal untuk return to home. Mavic 3 mampu menganalisis kondisi sekitarnya selama penerbangan secara otomatis untuk menemukan rute terpendek dan teraman untuk RTH. Fungsi Smart RTH yang baru ini juga memasukkan kecepatan angin ke dalam kalkulasinya. Advanced Pilot Assistance Program atau APAS versi 5.0 yang ada di Mavic 3 ini adalah teknologi terupdate dari DJI yang memberikan keamanan penuh selama penerbangan dan memastikan footage yang dihasilkan bisa smooth meskipun dalam kompleks environment. Fitur ini didapatkan dari adanya input dari 6 fisheye vision sensor dan 2 wide angle sensornya. Plus sistem komputasi visualnya yang super canggih, DJI Mavic 3 mampu mendeteksi obstacles dari segala arah dan otomatis merencanakan rute untuk menghindari obstacles yang terdeteksi. Jadi kita pun nggak was-was lagi takut crash. Ayo, siapa di sini yang suka nabrakin drone-nya pas lagi ambil footage? Omnidirectional Obstacle Sensing System yang sudah lebih advance ini juga memberikan kemampuan object tracking yang lebih intuitif dengan fitur Active Track 5.0. Fitur ini memungkinkan Mavic 3 untuk bergerak mengikuti subjek maju, mundur, kiri dan kanan, atau diagonal, atau terbang menyamping, atau memutari subjek yang sedang bergerak. Pada fitur Active Track 5.0 ini, jika subjek bergerak terlalu cepat dan out of frame, visual sensornya secara pintar akan terus melacak dan melakukan auto reframing sendiri dengan cepat saat subjek muncul kembali. Ini sangat memudahkan kita untuk memfollow subjek dengan hanya sentuhan jari. Nah ini nih yang bikin kami super excited. Udah tahu belum? Saking pinternya sistem AI yang ada di Mavic 3 ini, buat kamu yang mungkin belum begitu jago menerbangkan drone, kamu bisa tinggal duduk manis saja pas lagi ambil gambar establish sebuah subjek, lalu biarkan Mavic 3-mu yang mengerjakannya secara otomatis. Fitur ini disebut dengan Master Shot. Walaupun fitur ini udah ada di Mavic Air 2, tapi di Mavic 3 fitur ini ditingkatkan secara signifikan. Mavic 3 mampu mengambil gambar secara otomatis setidaknya dengan 3 variasi movements yang berbeda pada satu subjek yang sama, yaitu drones, orbit, dan reveals. Proses pengambilan gambarnya jadi sangat efisien. Sebenarnya hyperlapse bukanlah fitur baru dari DJI. Namun menariknya Mavic 3 ini mungkin bisa kita nobatkan jadi hyperlapse drone terbaik. Menurut kami, DJI membuat hyperlapse pada Mavic 3 ini jauh lebih baik bukan karena fiturnya, melainkan karena Mavic 3 memiliki flight time yang lebih panjang, kamera yang lebih canggih, sistem transmisi sinyal yang lebih baik, dan mampu terbang lebih stabil. Seperti yang sudah kita bahas tadi soal baterai, karena memiliki daya sebesar 5000 mAh, Mavic 3 mampu terbang lebih lama dari seri Mavic sebelumnya. Alhasil, pengambilan gambar hyperlapse pun bisa lebih lama jika diperlukan untuk mengejar interval gambar yang lebih panjang. Ditambah dengan sensornya yang sudah quarters, gila deh pokoknya drone ini. Ada nggak di antara teman-teman di sini yang kadang suka deg-degan kalau pas lagi nerbangin drone, transmisi sinyal videonya hilang tiba-tiba? Misalnya karena kita terbangin terlalu jauh gitu. Walaupun ada fitur RTH, tapi kan worry juga ya mikirin aircraft kita itu pulangnya gimana, lewat mana, dan lain-lain. Siapa tahu di tengah jalan dibegal atau diculik kan.
Walaupun Mavic 3 ini sudah memiliki fitur Smart RTH, tapi akan lebih nyaman lagi kalau kita pun bisa memantau perjalanannya ketika pulang ke titik take-off-nya. Lain halnya juga sering terjadi, yaitu pas kita ambil gambar dan lagi pas banget momentumnya. Lah, secara tiba-tiba juga kita buta karena loss sinyal. Akibatnya kita kehilangan momen dan ngerasa mules, apalagi di tengah manuver-manuver ekstrim pas lagi ngerekam gambar dari subjek yang bergerak. Hal-hal seperti tadi juga sering disebabkan karena kita terbang di lingkungan yang memiliki gangguan sinyal yang cukup kuat atau sinyal interference. Nah, untungnya di Mavic 3, baik yang standar maupun di Cine version, telah di-upgrade sistem transmisi videonya menggunakan teknologi DJI O3 Plus. Apa itu O3 Plus? Ini merupakan sistem transmisi yang telah ditingkatkan oleh DJI untuk menghindari kejadian-kejadian seperti tadi itu. Fitur O3 Plus ini akan didapatkan jika kamu memakai remote DJI RC Pro yang juga punya fitur Video Live Feed 1080p 60 fps. Adanya teknologi O3 Plus ini menjadikan transmisi video jadi lebih stabil, smooth, dan jernih, bahkan memungkinkan kita untuk terbang dengan jangkauan kontrol maksimum sejauh 15 km. Wow! Tapi tentunya jarak terbang sejauh ini hanya bisa dilakukan dengan keadaan tidak terhalang dan bebas gangguan sinyal. Meskipun kita mungkin tidak butuh terbang sejauh itu, setidaknya drone ini tidak akan mudah kehilangan koneksi, terutama di lingkungan yang kompleks. Oke, baiklah, sudah cukup review dari kami mengenai drone terbaru dari DJI, yaitu Mavic 3. Banyak banget fitur-fitur menarik dari drone ini yang saya yakin teman-teman pasti excited banget untuk mencobanya nanti. Kira-kira cocok buat ambil gambar seperti apa lagi ya drone ini? Ada ide nggak? Tulis ide kalian di kolom komentar di bawah, atau kalau mau diskusi mengenai fitur-fitur yang sudah kami sebutkan sebelumnya, monggo saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik tombol lonceng supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami, dan share video ini ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.